Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS tahun 2019 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia gelombang 2 angkatan 52 akan menayangkan hasil diskusi kami terkait materi sebagai berikut. Ya, tanpa basa-basi lagi, untuk mempersingkat waktu silakan disimak videonya. Aparatur sipil negara atau yang biasa disebut ASN merupakan keseluruhan pejabat negara yang telah memenuhi syarat tertentu bekerja pada instansi pemerintahan untuk kepentingan negara yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau yang biasa disebut PPK. ASN terdiri dari profesi PNS, pegawai negeri sipil, dan P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Jenis, status, serta fungsi ASN. ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan teknis. Yang kedua yaitu pelayan publik, dan ketiga yaitu perekat serta pemersatu bangsa. ASN terbagi oleh PNS dan P3K seperti yang di awal tadi. PNS memiliki berstatus sebagai pegawai tetap, memiliki NIP secara nasional. Yang ketiga sebagai pembuat kebijakan. Sementara P3K diangkat dengan perjanjian kerja, dapat diberikan nomor induk pegawai perjanjian kerja, dan yang ketiga melaksanakan tugas pemerintahan. Manajemen ASN. Manajemen ASN merupakan dasar pengelolaan ASN dalam rangka menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan menekankan penataan profesi pegawai sehingga diharapkan tersedia sumber daya ASN yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Manajemen ASN terdiri dari manajemen PNS dan manajemen P3K. Perbedaan antara keduanya terdapat pada P3K tidak meliputi pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi mutasi, dan jaminan pensiun dan hari tua. Untuk mengetahui perbedaan antara manajemen PNS dan manajemen P3K secara lengkap dapat dilihat sebagai berikut. Ini saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai perbedaan antara manajemen PNS dan manajemen P3K. Untuk penyusunan dan penetapan kebutuhan, manajemen P3K merupakan suatu kesatuan dengan penetapan kebutuhan PNS, ya, jadi kurang lebih sama. Untuk pengadaan, di sini ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Namun bedanya, untuk PNS harus melewati 1 tahun masa percobaan sebagai calon pegawai negeri sipil, sedangkan untuk P3K tidak. Dan kemudian untuk penilaian kinerja. Di sini untuk P3K jika tidak memenuhi standar penilaian kerja mungkin akan diputuskan dapat diberhentikan dari kontraknya sehingga dikeluarkan dari P3K. Untuk penggajian dan tunjangan PNS dan P3K sama. Membedakannya P3K tidak mendapatkan tunjangan hari tua, sedangkan PNS mendapatkannya. Itu yang menjadikan perbedaannya, ya. Kemudian untuk pengembangan kompetensi mungkin sama-sama didapatkan. Untuk pemberian penghargaan di sini, jika PNS mendapatkan penghargaan atas suatu karir atau pencapaian yang didapatkan, ya, PNS berhak mendapatkan promosi atau kenaikan jabatan, sedangkan P3K tidak. Dan untuk perlindungan kurang lebih sama, tetapi untuk P3K tidak mendapatkan jaminan hari tua. Mungkin beberapa hal yang tidak saya jelaskan tadi akan dijelaskan oleh rekan sekelompok saya lebih detail mengenai pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, dan lain-lainnya yang tidak dapat saya jelaskan tadi. Jenis-jenis jabatan ASN. 1. Jabatan administrasi. Jabatan administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Setiap jabatan administrasi ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Jabatan administrasi terdiri dari 1. Jabatan administrator, bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Kedua, jabatan pengawas, bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pejabat pelaksana. Dan yang ketiga yaitu jabatan pelaksana,
bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Yang kedua ialah jabatan fungsional. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi atau tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan. Jabatan fungsional dalam ASN terdiri atas pertama ialah jabatan fungsional keahlian. Berdasarkan penilaian terhadap bobot jabatan fungsional, maka jabatan fungsional keahlian dibagi dalam 4 jenjang jabatan, yaitu yang pertama jenjang utama, yang kedua jenjang madya, yang ketiga jenjang muda, yang keempat jenjang pertama. Berdasarkan penilaian bobot jabatan fungsional, maka jabatan fungsional keterampilan dibagi dalam 4 jenjang jabatan, yaitu yang pertama jenjang penyelia, yang kedua yaitu jenjang pelaksana lanjutan, yang ketiga yaitu jenjang pelaksana, yang keempat yaitu jenjang pelaksana pemula, dan yang terakhir yaitu jabatan pimpinan tinggi. Jabatan pimpinan tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Jabatan pimpinan tinggi terdiri atas yang pertama jabatan pimpinan tinggi utama, kedua yaitu jabatan pimpinan tinggi madya, selanjutnya jabatan pimpinan tinggi pratama. Pangkat pegawai dalam ASN. Yang pertama, golongan 1 disebut dengan juru. Golongan 1A ialah juru muda. Golongan 1B, juru muda tingkat 1. Golongan 1C, juru. Golongan 1D, juru tingkat 1. Golongan 2 disebut pengatur. Golongan 2A, pengatur muda. Golongan 2B, pengatur muda tingkat 1. Golongan 2C, pengatur. Golongan 2D, pengatur tingkat 1. Yang ketiga yaitu golongan 3A disebut dengan penata. Golongan 3A penata muda. Golongan 3B penata muda tingkat 1. Golongan 3C penata. Golongan 3D penata tingkat 1. Yang terakhir ialah golongan 4 disebut dengan pembina. Golongan 4A pembina. Golongan 4B pembina tingkat 1. Golongan 4C pembina utama muda. Golongan 4D pembina utama madya. Golongan 4E pembina utama. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai manajemen karir PNS berdasarkan PP nomor 11 tahun 2017 yang kemudian diubah menjadi PP nomor 17 tahun 2020. Manajemen karir PNS terbagi atas 4. Yang pertama yaitu pengembangan karir, yang kedua pengembangan kompetensi, yang ketiga pola karir, yang keempat mutasi dan promosi. Baiklah teman-teman, yang pertama kita akan membahas mengenai pengembangan karir terlebih dahulu. Ada 3 poin penting yang harus digarisbawahi dalam pengembangan karir PNS. Yang pertama yaitu kejelasan dan kepastian karir bagi PNS tersebut. Yang kedua berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kerja dan kebutuhan instansi pemerintah. Yang ketiga dilakukan melalui mutasi dan atau promosi. Berdasarkan Undang-Undang ASN dan PP Manajemen PNS, ada 6 hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan karir. Yang pertama yaitu pengembangan karir PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kerja, dan juga kebutuhan instansi pemerintahan. Yang kedua yaitu kompetensi meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Yang ketiga, pengembangan karir PNS dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. Yang keempat, integritas diukur dengan dari kejujuran, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kelima, yaitu moralitas, diukur dengan penerapan dan pengamalan nilai etika, agama, budaya, dan sosial masyarakat. Serta yang keenam, pengembangan karir dilakukan melalui proses promosi dan atau mutasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengembangan kompetensi. Berdasarkan PP nomor 17 tahun 2020, ada 3 poin penting yang harus kita perhatikan dalam pengembangan kompetensi. Yang pertama, setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 jam pelajaran per tahun. Yang kedua, pendidikan yaitu berdasarkan tugas belajar dan izin belajar. Yang ketiga yaitu pelatihan, yaitu seperti klasikal dan non-klasikal, seperti pelatihan fungsional, teknis, seminar, workshop, magang, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pengembangan kompetensi berdasarkan Undang-Undang ASN. Ada 3 poin penting juga yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu setiap ASN memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan kompetensi, antara lain melalui pelatihan, pendidikan, seminar, kursus, dan juga penataran. Yang kedua, yaitu harus dievaluasi oleh PWIB
dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karir. Serta yang ketiga, wajib disusun dalam rencana pengembangan kompetensi tahunan dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengembangan kompetensi berdasarkan PP Manajemen PNS. Juga ada 3 hal yang penting yang harus kita perhatikan dan harus kita garis bawahi. Yang pertama yaitu setiap PNS memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan. Yang kedua yaitu pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 jam dalam 1 tahunnya. Dan yang ketiga, pengembangan kompetensi sebagaimana menjadi dasar pengembangan karir dan menjadi salah satu dasar bagi pengembangan atau pengangkatan jabatan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pola karir ASN, perpindahan ASN, serta pemberhentian ASN. Pola karir ASN untuk menjamin keselarasan potensi ASN dan kebutuhan penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan perlu disusun pola karir ASN yang terintegrasi secara nasional. Pola karir merupakan pola dasar mengenai urutan penempatan dan atau perpindahan ASN dan antar posisi di setiap jenis jabatan secara berkesinambungan. Oleh karena itu, pola karir ASN dapat berbentuk horizontal, yaitu perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang setara, baik dalam satu kelompok maupun antar kelompok, jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. Kemudian ada juga vertikal, yaitu perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi dalam satu kelompok, jabatan administrasi, jabatan fungsional, atau jabatan pimpinan tinggi. Dan juga ada perpindahan secara diagonal, yaitu perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi antar kelompok jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. Setiap instansi pemerintah menyusun pola karir instansi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karir nasional. Mutasi atau perpindahan ASN. Setiap ASN dapat dimutasi tugas atau lokasi dalam satu instansi pusat maupun instansi daerah dan keperwakilan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di luar negeri. Mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian atau kompetensi ASN dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan, dan pola karir dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan prinsip larangan konflik kepentingan. Mutasi ASN dalam satu instansi pusat dan instansi daerah dilakukan oleh PPK setelah memperoleh pertimbangan dari tim penilai kinerja ASN. Sementara itu, mutasi ASN antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh gubernur setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN. Mutasi ASN antar kabupaten atau kota dan antar provinsi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN. Untuk mutasi ASN provinsi atau kabupaten atau kota ke instansi pusat atau sebaliknya ditetapkan oleh kepala BKN. Terakhir, mutasi ASN antar instansi pusat ditetapkan oleh BKN. Mutasi tidak hanya dilakukan karena tugas dan atau lokasi saja, namun ASN dapat mengajukan mutasi tugas dan atau lokasi antar pemerintah atas permintaan sendiri. Pembiayaan sebagai dampak melakukannya mutasi ASN dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk instansi pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk instansi daerah. Pemberhentian ASN. ASN dapat berhentikan dengan hormat karena berbagai alasan antara lain. Yang pertama, atas permintaan sendiri. Yang kedua, mencapai batas usia pensiun. Yang ketiga, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah. Yang keempat, tidak cakap jasmani dan rohani. Dan yang terakhir adalah meninggal dunia, tewas atau hilang. Selain itu, ASN dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum, tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana. Selanjutnya, ASN juga dapat diberhentikan secara tidak hormat dengan berbagai alasan. Yang pertama, melakukan pelanggaran terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Yang kedua, dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Yang ketiga, menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Yang keempat, dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum
tetap karena melakukan tindak pidana dan hukuman tindak pidana paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. ASN juga dapat diberhentikan sementara apabila yang pertama dianggap menjadi pejabat negara, yang kedua dianggap menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural, atau ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. ASN yang diberhentikan sementara dapat diaktifkan kembali oleh pejabat pembina kepegawaian. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemerintah sementara, dan pengaktifan kembali PNS atau ASN diatur dengan peraturan pemerintah.